Oke, setelah kita selesai membuat teras, taman, dan lain-lain ini, kita bisa lanjut membuat ram untuk carport dan juga menyelesaikan dari tangga yang ada di sini. Nah, oke, mungkin untuk sebelumnya kita buat view kayak tadi juga, lantai 1 dibuka, dibuka, dan kita ke view, kita ke tile views. Nah, ini tadi saya ada penyesuaian ya. Ini saya undurkan, jadi gini, awalnya kan gini. Edit boundary, kemudian nah kita kembalikan dulu ke awal. Oke. Nah, awalnya kan gini. Nah, untuk RAM dari bangunan ini kita bisa gunakan kurang lebih 50 hingga 70 cm. Nah, kita kurangi dari ini, teman-teman. Caranya kita klik dulu, kita edit boundary, kemudian kita klik ini. Nah, untuk mengurangi 70 cm, gampangnya gini, teman-teman. Setelah klik ini, klik angka, kalian beri sama dengan di paling ujung, lalu kalian kurangkan 70 cm. Kalau saya pakai meter, maka dikurangi 0,7. Nah, kemudian kalian centang. Lakukan hal yang sama pada sisi carport sini. Edit boundary, klik, berikan sama dengan di sisi kiri, kalian minus 0,7, enter. Oke. Kemudian, nah ini kan sudah berkurang ya. Kemudian kita bisa buat RAM. Nah, namun sebelum itu, kita perlu menambahkan elevasi jalan terlebih dahulu, biar lebih mudah. Dari south, kita buka south. Nah, ini. Kemudian kita klik top slope ini, kita copy terlebih dahulu. Copy, kita klik ini, tarik ke sampai di arah jalan. Klik dulu ini, kalian beri nama jalan. Kemudian ini pecah aja. Nah, ini kan sudah 0,6. Klik jalannya ini. Kemudian ini rubah ke jalan dan ini rubah ke 0. Maka kan langsung teruji. Sebenarnya kalian bisa nambahkan elevasi teras, tapi itu nggak diperlukan. Kita buat minus aja nanti. Oke. Kemudian setelah jalan jadi, oh iya, ini ternyata setelah dibuat, ternyata ini ada beberapa hal yang overlap ya teman-teman. Dari pondasi ini overlap ke sini. Nah, kita coba cek. Nah, untuk mengatasi overlap ini, kita bisa naikkan angka ini. Misalkan, saya mau turunnya itu, nah bottom batu kali kan, ini kan nggak pas ya, geser ya. Nah, ini kasih aja dari sini, teman. Misalkan caranya biar enak, kalian bisa ke annotate, align dari sini ke sini. Kalian buat klik, kemudian escape 2 kali, klik dari ininya dan klik ini 0,8. Oke. Dan kalian delete. Kalian lakukan hal yang sama ke ini. Align ini dan ini, arahkan sini. Karena ini 15 dan 5, maka 20 ya. Klik dulu top cap, klik ini, klik 0,2. Nah, maka akan ke bawah, serta cap-nya akan turun, oke? Kita delete. Oke, setelah itu kita kembali ke truss RAM, kembali ke view lantai 1. Nah, di view lantai 1, kita ke arsitektur, kemudian kita ambil yang namanya ini, RAM. Oke. Kemudian kita pastikan edit type terlebih dahulu ketika kita duplicate, misalkan RAM teras. Kita oke. Settingan yang kita pakai, yang pertama untuk shape-nya kita buat thick atau solid aja boleh. Kalau solid bentuknya segitiga nanti. Kemudian text size ini biarkan, nanti kita atur. Dan RAM material, ini biasanya default, kita setting saja. Misalkan ini saya delete ya. Misalkan saya oke dulu. Terus ini kan awalnya itu buton RAM kita delete misalkan. Nah, biasanya pakai buton carport, kita samakan dengan carportnya. Kita duplicate, kita ganti nama saja buton RAM. Kemudian kita apply dan oke. Nah, untuk
Maximum incline length kita atur seiring berjalan, kita biarkan 12, dan maksimum rem slope, max slope ini defaultnya adalah 12. Nah, agar kita bisa lebih enak menyesuaikan ini kita nggak usah pikirkan dulu. Ini kalau kita buat RAM untuk parkiran atau apa yang butuh bangunan umum, kita pakai ini. Nah, ini kita buat 1:1. Bacanya gini ya. Ini kan 1 per. Nah, ininya X-nya. Jadi ini 1/1. Artinya kita bisa buat RAM tegak banget. Atau 1/12 meter. 1 per berapapun. Nah, ini kita akan gunakan kalau membuat bangunan besar. Kita apply dulu. Kita oke. Kemudian untuk menggambarnya, pastikan ini base levelnya ke jalan dan top levelnya ke lantai. 1. Kemudian karena ini minus 0,45 terasnya, ini kalian buat minus 0,45. Oke. Ini untuk gambarnya kalian gunakan boundary dan riser ya, teman. Boundary itu tepi kiri dan kanan RAM. Riser itu tepi atas dan bawahnya. Misalkan gini, boundary karena kiri kanannya ini kita garis saja, kita garis lagi. Kemudian untuk riser kita garis pada ujung atas ini dan bawah sini. Nah, jadi naiknya ke atas gini, bukan ke samping. Nah, kalau ke samping maka boundary-nya atas bawah, risernya kiri kanan. Nah, kemudian kita centang. Kita lihat, ini kan gini ya. Ini sudah ada railing, kita delete aja. Oke, delete. Railing ini kita delete. Oke. Nah, material yang ada di sini terlihatnya miring gini, teman-teman. Kita bisa setting menjadi tegak dengan cara membalik materialnya. Kita edit type, kemudian kita edit di beton RAM ini. Nah, ini kita klik, kita balik. Ini kayaknya belum ada yang, oh ini sudah ada. Kita delete coba, misalkan. Kita delete ini. Nah, kita copy aja dari satu yang ini. Kita duplicate. Kita beri nama 1200 600 mm. Tinggal kita balik ininya 1,2 dan ini 0,6. Klik OK dan klik OK. Maka ini berubah dan apply. Pastikan di OK. Apply juga dan OK. Pada tampilan 2D di lantai 1 nggak muncul karena ininya sloping. Atau bisa kita ganti coba misalkan konsisten textures. Nah, ini kan miring gini ya. Kita ganti shaded aja. Kita ganti di sini. Di 3D muncul kan? Kita arahkan ke top. Kemudian ini kita samakan. Caranya kayak tadi, arahkan ke sini, ketik tab. Nah, dekatkan dengan garisnya pokoknya. Nah, tab sampai ke garis, klik. Kemudian move ini. Taruh ini ke sini. Oke, untuk ke bawahnya juga sama. Dekatkan dengan garis horizontal, tab, klik, move. Ini taruh aja paling bawah, gini. Nah, atau taruh paling atas saja, biar lebih enak. Misalkan ini. Ini tab, tab, klik, move, ini geser ke paling atas. Oke. Nah, nggak apa-apa, biarkan satu. Oh, ini geser juga ya. Tab, move, klik, dan klik. Oke. Kita coba view dari tambah perspektifnya. Nah, ini kan sudah benar ya, kayak gini kan. Kalau misal kita realistik, ini kan beda ya arahnya. Kita bisa setting sebenarnya di tadi sama. Ini, klik ini, kemudian appearance-nya ini kita putar. Nah, ini kita rotate. Ada yang namanya, nah ini rotation. Kita buat rotationnya 90. Nah, kita done, kita apply, dan oke. Maka kita apply, oke, kita cek. Nah, ini kan sudah gini. Kita bisa atur di nantinya saja. Oke. Nah, ini tapi ininya belum berubah ya, apa namanya? Fill shaded-nya ini. Kita edit lagi, jangan lupa. Ini klik. Nah, ini kan masih belum. Kita rubah ke dibalik aja.
Yang atas 1,2, yang bawah kita buka kuncinya 1,6. Tahu ini 1,61, ini 1,2. Nah, gini. Ini kan, benar kan? Done, apply, dan oke. Nah, kita coba cek, skip. Oh, masih belum. Offset XY nggak usah 0. Mungkin gini teman. Ininya tetap kita balik 1,2. Kita done, kita apply. Oke, coba. Nah, ini agak geser. Oke, kita pikirkan nanti saja untuk terakhir saat setting material. Kita biarkan dulu pakai view yang shaded saja. Nah, ini kan sudah masuk ya. Oke, lakukan hal sama pada sisi satunya. Atau kita bisa copy sebenarnya. Kita copy, pakai ini, copy, klik ujung sini dan klik ke ujung sini. Nah, maka ini sudah jadi. Oke, ini kan. Nah, setelah itu kalian bisa membuat yang namanya ini, apa namanya ini? Tangga. Ini udah berapa menit? 11. Oke. Untuk membuat tangga, kalian bisa menggunakan arsitektur yang stair. Kemudian sama kayak RAM, untuk tangga ini alangkah baiknya kita gambar manual dengan ini, grid sketch untuk bagian run. Grid sketch. Nah, untuk boundary itu adalah bagian kiri kanan dan tangga. Untuk riser adalah bagian naiknya tangga. Maka kita ke boundary terlebih dahulu. Bentar. Ini kita buat edit type. Bentar, kita silang dulu. Kita lupa tadi. Kita harus sering-sering edit type ya. Ini kan sudah aku buat. Coba aku hapus dulu. Minutes, puts unused. Mana stairs, monolithic. Ini kita cek nol. Kita oke. Nah, mana puts unused, stairs. Masa iya hilang? Coba kita coba gini. Monolithic run. Oh, ini cuma ada 150. Bentar, tadi tangga itu gimana sih? Arsitektur, stair. Oh, yang cache in place. Yang cache in place stair, yang tangga teras. Kita hapus. Oke, salah. Jadi kita ke mana tadi? Minutes, puts unused, stairs, yang cache in place. Nah, ini. Tangga teras ini kita cek non dulu. Pastikan cek non. Tangga teras kita hapus. Oke. Maka ketika kita ke arsitektur dan stair, ini akan muncul beberapa pilihan. Nah, untuk tangga beton standar, kita menggunakan yang namanya ini, monolithic stair. Kita pakai aja monolithic stair ini. Kita klik. Kemudian kita edit type. Kita duplicate. Kita beri nama tangga teras. Kita klik OK. Untuk riser dan thread, itu bisa cek maksudnya apa. Tahan aja, tunggu aja. Nah, itu riser dan thread. Kita tunggu. Nah, itu ada thread. Oke, kita cek. Kalau di AutoCAD, karena ini 0,6, maka satu thread itu panjangnya 0,3. Dan selisihnya adalah 45 ke 5. Artinya adalah selisih 40 cm. Maka risernya akan menjadi 0,2. Kita rubah saja terlebih dahulu 0,2. Dan thread depth-nya menjadi 0,3. Run width kita setting nanti. Untuk minimum run width ya, kita apply dulu, kemudian klik OK. Nah, sama kita run, kita create sketch, kita klik ini untuk boundary, kita klik dari sini ke sini, kemudian escape, kita klik dari sini ke sini.
Nah, ini kan masih monolitik, belum kita ganti ya tadi ya. Kita ganti aja dulu deh. Kita yes sekarang. Oke. Pastikan tangga teras, run, bridge sketch. Nah, ini kan, oh nggak apa-apa, biarkan. Ini ke sini, sama ini ke sini. Kemudian untuk thread, di riser ini, sama grid line, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jika kita lihat di sini, ini sudah muncul view-nya. Nah, ini. Ada view dari objek yang kita buat. Dan kita centang dulu. Nah, akan muncul gini. Kalau ada railing, kalian hapus saja. Kalau nggak ada, biarkan. Nah, base level buat di lantai 1, tapi minusnya 0,45 sesuai carport. Supaya dia turun. Kemudian top level kita buat ke lantai 1. Tapi paskan di teras, yaitu minus 0,05. Nah, ini kan turunnya gini. Kenapa? Karena di sini adalah ada ini. Actual riser height dan actual trade depth. Nah, ini kan trade dan riser. Riser ini mengikuti dari besar number. Nah, kita buat aja menjadi 2. Nah, maka kita akan mempunyai tangga seperti ini. Nah, agar ujung tangga ini berbentuk kotak, kalian bisa setting di sini, edit type. Kemudian ini, depth ini kalian klik. Kemudian kalian duplicate dulu. Misalkan ketinggian ini kan 400 ya. Buat 400 mm depth. Oke. Oh, sudah ada ternyata. Nah, ini sudah ada teman-teman ternyata. Nah, 400 depth. Ya, kita coba. Nah, yang di setting itu sebenarnya cuma ini. Ini kalian ganti ke stepped. Kemudian, step aja. Kemudian ininya kalian ganti 0,4. Nah, kemudian, atau kalian rename aja. Teras gitu aja. Oke. Nah, ininya buat sama teras 1. Karena ada bagian sana yang beda juga. Kemudian monolitik materialnya atau threads-nya. Nah, ini kalian ganti, ini biarkan ini concrete. Kalian tambahkan thread. Biar thread thickness-nya misalkan 0,02 untuk keramik. Thread materialnya kalian ganti, samakan dengan material ini. Keramik 60-60 ini. Oke. Kemudian risernya juga nyalakan. Riser thickness-nya buat 0,02 atau 0,01 juga boleh. Ini juga 0,01. Terus ininya kalian nyalakan sama, keramik 600-600. Kita coba apply dan oke. Kita apply. Nah, maka ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan ada masuk ke riser ya. Ini kalian bisa setting di double klik aja. Dari tampak sini, edit type. Join riser. Bentar, ini risernya kayaknya dihapus saja. Karena ada actual number of riser. Ada 3 ya. Ini kita hapus. Kita ganti yang boundary. Gini, kita centang. Oh, nggak bisa. Ini harus riser ternyata. Supaya nggak hapus ini gimana ya? Oh, end with risernya kita hapus. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini kan sudah sejajar ya. Oke, kita coba centang. Dan, nah, ini kan muncul ini. Muncul yang namanya railing. Kita delete aja. Nah, kita luruskan keramiknya. Sama caranya kayak yang lainnya. Tap. Bisa nggak ya? Nah, ini bisa.
Tap, klik, move, luruskan ke sini. Oke. Tap, move, bisa kan? Atau dari top-nya 3D aja, kita coba. Klik. Nah, ini sudah geser. Dari sini juga klik, move. Nih. Nah, ini geser. Oke, kita cek dari sisi satunya. Nah, ini kan udah lurus. Nah, ini biarkan. Ini nggak bisa disetting. Kalau di 3D sudah lurus sekali. Kemudian kita bisa setting pada sisi satunya. Caranya kita copy aja. Itu kita mirror, boleh. Mirror dengan draw axis gini, kita buat sembarang aja. Ini, nah ini kan sudah. Kalau misalkan ininya ternyata move-nya terlalu kanan, misalkan kayak gini. Nah, kalian bisa move atau pakai pick align ini. Pakai ini, align. Klik di salah satu sisi ini. Nah, kita klik ini, align, klik ini, dan klik tangganya. Maka kan otomatis nempel. Oke. Kemudian, di sini kan juga ada satu bagian yang perlu tangga atau perlu tangga teras ini. Kita bisa buat juga dengan kita buat lagi ke arsitektur, stair, kita buat baru saja biar nggak bingung. Nah, ini tangga teras gitu ya. Nggak apa-apa kita buat tipe yang sama, bedanya nanti di ini aja, run type-nya aja. Kemudian kita buat run, kita create sketch. Kita buat di sini katakanlah kita buat dulu katakanlah langsung aja berapa ya, 3 lantai mungkin, atau sama kayak yang ini aja, 2 kotak atau 0,6. Escape, kita pick line, kita offset kurang lebih 1 meter, 1,2 lah misalkan, kita offset dari sini. Oh, nggak bisa. Ya udah, kita buat ini. Kalau kita gini aja wis, klik line ternyata nggak bisa dulu. Nah, ini kita ketik 1,2. Kita tarik ke bawah. Sesuaikan ini. Oh, offsetnya jangan lupa dimatikan. Ini nah 1,2, tarik ke bawah. Oke. Kemudian ke riser, kita buat garis line lagi, kita tutup dengan 2 riser. Ini. Kita centang. Kenapa nggak bisa? Oke, kita coba ulang. Pertama bikin landing ini, bikin boundary untuk kiri dan kanannya, misalkan dari sini ke berapa ini? 0,6. Kemudian dari sini 1 aja misalkan. Geser 0,6. Kemudian dari riser kita buat 3, ini ke sini. Segitiga ini ke segitiga, ini ke sini. Kita centang. Nah, ini kan bisa. Bedanya ini naiknya ke sini, teman-teman. Nah, ini kita balik, caranya gini. Kita centang dulu, dan ini ada up, kita tukar. Nih. Nah, kemudian kita hapus tangganya. Ini kita klik. Kita buat ininya lantai 1 tapi minus 0,45. Ini kita buat lantai 2 tapi benar 0. Oke, kan seperti ini. Nah, ini kita edit desain numbernya. Ini lantai 1, teman. Nah, gini. Desain numbernya kita klik dulu. Nah, ini kan 0,3. Kita harusnya punya 0,2. Kita buat 2 saja. Oke. Kita oke.
Nah, di sini ada riser 1 terakhir nanggung. Nah, ini kan lebih ya. Solusinya gimana? Kita buat 3 riser kalau gitu. Kemudian ini 0,15-an kita tambahkan saja kalau gitu. Jadi 3 naikkan 0,25 meter atau 25 cm itu nggak terlalu tinggi buat naik. Maka kita edit di sini, kita edit double klik, kita hapus tengah ini. Kemudian kita tambahkan ini, risernya ini menjadi 0,3 kali 3 berapa? 0,9. Sama ini juga tarik ketik 0,9. Nah, tambahkan 1 buah riser ini di sini. Ini centang. Nah, jadi kan gini. Maka ini kalian bisa edit di sini aja. Oh, centang dulu 2 kali. Ini kita edit menuju lantai 1. Tapi ininya kita buat 3. Untuk riser terakhir kita hapus. Cara menghapusnya gini. Mana tadi? Ini double klik, terus ini ada end with risernya kita hapus. Mana sih? Nah, ini end with riser kita hapus. Oke. Nah, ini kan sudah ini ya. Nah, kalau di view, nah ini udah bagus. Kita cek di AutoCAD. Nah, ini kan sebenarnya sama aja. Nah, ini kan ada 2, ini ada 2. Bedanya ini kayak kurang naik kayaknya. Nah, jika sudah, ini kan benar down ke bawah. Oke. Oke. Setelah sudah, kita bisa merapikan dari taman ini, teman-teman. Caranya, kalian arahkan di lantai 1 ini. Kita ambil wall. Untuk merapikan taman, kita pakai aja yang raster, pasangan raster. Nah, kita gambar aja dulu bebas. Kita gambar yang ini dulu, teman-teman. Nah, ini sampai sini. Kemudian pastikan ini geser dulu bebas ke bawah, pastikan lurus ya. Kemudian alin dari ini menuju ke ini. Nah, kemudian dari 3D kan tampaknya ke atas gini ya. Ini kalian setting aja. Ini klik dinding. Base constraint-nya buat ke jalan. Terus top constraint-nya buat ke level lantai 1. Nah, tapi buat minus 0, atau buat gini nggak apa-apa. Kemudian supaya ini ujung-ujungnya ini bagus atau terlihat naik. Ini kan kotak gini ya, jelek ya. Kalau mau buat supaya persis kayak tangga ini, kita bisa edit manual. Nah, kita ke arah source. Ini kita klik. Kemudian kita edit profile. Nah, ini kita buat kayak gini. Kita klik ini, kita arahkan gini dan gini. Karena aku mau ada tambahannya, maka kita offset dengan pick lines. Offsetnya 0,05 atau 5 cm. Offset ke atas, offset ke sini. Kita trim. Ini ke sini. Dan ini kita trim juga. Nah, ini kita delete. Nah, sama dengan sisi satunya, kita buat pick lines dulu. Geser gini. Kemudian kita pick lines 0,05. Dan ini offset. Kita ini. Nah, ini kita delete. Kita centang. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat pembatas dari taman ini biar lebih bagus. Caranya gini. Pertama, kalian ke dinding lagi, wall. Kemudian kalian buat dari ini, asin aja ke sini. Sampai ke ujung. Nah, kalian klik dindingnya. Kalian buat ini dari jalan menuju ke up to level lantai 1. Atau up to ke lantai 1 aja. Tapi tembusnya minus 0,5
5 atau 5 cm dari atasnya ini. Atau kalau biar enak, pasin di teras. Ini berarti minusnya 0,4. Mana? Klik. Oh, bukan ini. Klik. Nah, minus 0,4. Nah, kalau di gambar 2D, dinding 2 ini tidak muncul. Kenapa? Karena itu di view range, teman-teman. Dan namanya view range. Klik ini dulu, klik floor plan yang ini. Kemudian ambil view range. Nah, kalian lihat di sini associate levelnya lantai 1. Sehingga dan minusnya 0. Maka kita bisa buat level below aja dua-duanya. Kita apply dan oke. Nah, ini masih kurang turun ya. Maka kita edit lagi menuju ke level below di jalan atau mana ya? Bottom batu kali. Ini ada nggak? Bottom batu kali. Apply dan oke. Ini. Tapi ini muncul oke, nggak apa-apa. Oke, setelah ini selesai, maka ini kita buat. Nah, ini kan gini. Kita buat lagi create similar. Save dulu kalau ada pemberitahuan. Terus ini buat ke sama ya, ini nyamin 0,4 up to level lantai 1. Bentar. Top concern. Oke, base concernnya benar. Oke. Base concernnya dari jalan. Nah, gini. Kemudian ini kita buat face exterior. Arahkan dari sini menuju ke sini dan tetap ke sini. Oke. Oh, ini geser ya. Salah. Ini buat finish face interior. Tapi ini move aja ke sini. Ini juga move ke sini. Nah, ini kan gini jadinya. Oke, kurang maju ya kayaknya ya. Enggak, udah pas. Kalian bisa gunakan modify wall join. Coba mana wall join? Dengan ini. Oh, nggak bisa. Ya wis kita join aja gini. Nah, ini juga sama, kita undurkan. Ini kita buat finish face exterior, berdirinya di kiri. Nah, setelah ini kita bisa potong tanahnya atau kita edit boundary tanah ini. Kita edit boundary. Nah, kita buat masuk ke dalam ini saja. Pakai ini. Nah, ini. Klik ini, klik ini. Klik ini, dan klik ini. Lakukan pada semua sisi. Dan kita centang. Oke. Download saja. Oke. Nah, ini kelihatan kayak nggak nyambung ya buat dindingnya ya. Sebenarnya kita bisa tidak menyambung dinding ini dengan misalkan join gini, ini dan ini. Nah, join ini dan ini. Bisa. Ya udah nggak apa-apa. So, kita bisa redraw ulang aja coba. Apakah berpengaruh? Kita redraw dari ini kurang maju ya. Oke, ya. Enggak kurang maju aja. Oke. Kita redraw arsitektur wall. Oke, kita rubah ininya menjadi jalan, ininya menjadi lantai 1. Min 0,400 kita gambar dari sini. Oh, bentar. Nah, kita space. Bentar. Settingannya kembali lagi anjir. Wall. Kemudian ininya jalan, ininya ke lantai 1. Min 400. Pastikan ini chain ya. Saya lupa tadi. Makanya kok angel. Ini, nah kalau gini space buat kembalikan. Biar nge-chain gini ya. Nah, gini kan kelihatan nyambung. Atau ini dihabiskan sini juga boleh.
Kita cek di AutoCAD sih. Kalau di AutoCAD tamannya habis ini memang. Tapi kayaknya lebih bagus kalau ininya dihabiskan sini ya. Maka caranya gini. Tinggal ini kita double klik. Bentar, ini ada masalah. RAM base-nya jalan, top levelnya lantai min 0,45. Bener, kita double klik. Oh, ini ada masalah. Kayaknya ini rusak deh RAM-nya. Coba kita edit type. Oh, ada problem ini. Kita coba delete aja. Kita buat lagi. Arsitektur RAM. Kemudian boundary-nya kita buat dari sini ke sini. Kemudian ini dari sini ke sini. Kemudian tracernya dari ini ke sini, dan ini ke sini. Kita cek di 3D. Kayak gini. Kemudian base levelnya kita buat jalan. Top levelnya kita buat tanda 1, tapi minusnya 0,45. Kita centang. Nah, ini jadi. Kita delete. Nah, masalah ininya biarkan kita setting di akhir saja. Dan untuk yang ini, kita bisa atur ini terlebih dahulu. Kita move aja. Move dari sini ke sini. Oke. Ini kita edit boundary. Kita pick line kita ini align ini ke ini. Oke, kita centang. Ternyata saja. Dan ini kan ada pemberitahuan terpotong nih. Kita edit boundary lagi. Kita buat line gini. Nah, gini aja. Kita hapus yang ini. Atau kita ini trim. Ini ke sini, ke sini. Kita centang. Oke. Dan atas saja. Oke. Udah, jadinya kayak gini. Kita bisa buat RAM lagi. Caranya sama RAM. Boundary kita buat garis. Dari sini ke sini, escape. Terus kemudian dari sini ke sini. Kemudian tracer. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Kita centang. Nah, ini kan salah ya Mas ini. Ini jangan lupa diganti ke lantai 1, nanti ke jalan. Nah, hapus hal yang nggak penting. Kayak ini, railing, apa railing anjir. Ini juga dihapus. Nah, kemudian kita bisa cek. Ini kita silang aja. Kembalikan ke satu view saja. Ini kan sudah benar. Coba kita buat fine. Kita buat medium. Nah, ini kan sudah benar kayak gini ya. Sudah rapi, sudah ada RAM-nya juga. Untuk next kita akan buat lantai 2. Mulai dari plat, kemudian dinding, kemudian di sini ada void besar punya saya. Oke.